Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa semoga Bapak Ibu tetap sehat-sehat, dalam keadaan baik, sehingga ketika kita mendengar firman ini, kita dikuatkan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik Bapak Ibu. Kemenangan dimulai dari pengampunan. Karena manusia sama sekarang begitu rentan, begitu lemah. Kenapa? Karena keadaan yang sangat tidak kondusif, ekonomi, sosial, sehingga manusia seringkali saling menyakiti. Sehingga apa? Bapak Ibu mengalami kekalahan. Untuk datang ke Tuhan sulit. Hari ini firman Tuhan akan membahas, kalau kau mau mengalami kemenangan, mulailah dari sebuah pengampunan. Untuk lebih dalamnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu sepanjang hari ini, di mana kami sungguh menikmati semua berkat-Mu. Sebentar kami akan men-sharingkan, mendengarkan dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap pribadi kami, sehingga kami Tuhan diubahkan karena kebenaran firman-Mu yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari-hari ini memang keadaan zaman tidak lebih baik, di mana ekonomi semakin hari semakin tidak menentu. Kalau lihat secara global, bagaimana negara dengan negara saling ribut demi kepentingan ekonomi, kepentingan wilayah, egosentris. Tapi marilah Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, banyak orang zaman sekarang karena salah ucap mudah sakit hati, salah tingkah, orang mulai membunuh. Itu bukan ajaran daripada firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan, kalau engkau, Bapak Ibu dan saya, mau menang dalam hidup, mulailah dari sebuah pengampunan. Mari kita buka Bapak Ibu di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antaramu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, seringkali banyak orang di sekeliling kita Bapak Ibu saling menyakitkan di gereja karena salah paham, karena iri, ingin menonjol, kadang-kadang ucapan tingkah laku membuat pergesekan, akhirnya terluka. Sehingga hidup ini rasanya, kenapa ya saya setiap hari maunya marah terus, kenapa ya saya setiap hari rasanya kalah terus. Ya, kenapa? Karena serangan-serangan yang membuat Anda sedang bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Tuhan uji bukan untuk kalah, tapi untuk menang, dan menang. Bapak Ibu, di tengah-tengah gejolak di lingkungan kita, mulai hari-hari ini, marilah kita bijak dalam menggunakan kata-kata, bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai kita bersikap dan melukai orang, yang membuat orang itu terluka, yang membuat orang itu juga berniat jahat. Iblis adalah musuh dalam peperangan rohani, di mana iblis tidak mau manusia hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam kemenangan. Kenapa? Karena iblis mau kita terus kalah, karena dalam kebencian, dalam amarah, dalam apa? Kepahitan. Dalam Efesus Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Rasul Paulus memberikan surat ini kepada jemaat di Efesus. Pada saat itu keadaan komunitasnya di mana penuh dengan penyembahan berhala. Pada saat itu ada dewa, ada kuil, yaitu kuil Artemis. Pada saat itu sangat dipuja pada daerah itu.
Dan di kota Efesus, kota ini juga kota perdagangan, pusat dari perdagangan, di mana masyarakatnya plural, sangat menjaga kebebasan. Tetapi Bapak Ibu, dalam komunitas kekristenan pada saat itu, kekristenan masih mula-mula Bapak Ibu, masih beberapa tahun setelah kematian Yesus dan kebangkitannya, di mana jemaat Efesus, orang yang mulai mengenal Yesus, di tempat Efesus mulai terjadi apa? Pergesekan, di mana budaya setempat yang dalam tanda kutip memegang budaya pagan, penyembahan kepada dewa-dewa. Terlebih lagi ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Ini yang menyebabkan terjadinya konflik, sehingga Rasul Paulus memberikan surat ini kepada jemaat di dalam Efesus. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal pertama sampai ketiga, Paulus menjelaskan tentang doktrin keselamatan. Keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana Paulus sedang ingin jemaat itu mengenal bukan sekedar tradisi yang dahulu diikutin, tapi pengenalan akan Kristus lah. Iman kepada Kristus yang menyelamatkan engkau, bukan ditambahkan dengan budaya-budaya sekitar yang tidak memuliakan Allah. Pasal 4 dan ayat pasal 6, Paulus memberikan implementasi, termasuk ayat yang kita bahas, di mana dia membahas tentang manusia baru. Setelah kamu terima Yesus, kamu menjadi manusia yang baru. Yang baru apa? Identitas. Kamu menjadi anak Allah. Anak Allah yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Ini tidak mudah Bapak Ibu diterima pada zaman itu. Karena konsep ini adalah konsep yang baru mereka mengerti. Kok ada ya di mana orang bisa ditebus oleh manusia sendiri? Tapi di satu sisi Bapak Ibu, memang sulit dimengerti Yesus itu Tuhan. Bagaimana Paulus, orang yang dulunya orang Farisi, orang yang ngerti Taurat, tapi akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bisa menjelaskan ada perubahan jauh setelah dia terima Yesus. Dia bilang hidup bagi Kristus, mati keuntungan, semua sia-sia karena pengenalan Kristus. Jadi betapa Paulus ingin menjaga jemaat itu agar tetap menjaga keselamatan tanpa ditambahi dengan aturan-aturan yang ada dan tradisi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemenangan di dalam Kristus ini dijelaskan bagaimana kamu manusia yang berdosa ditebus, dimenangkan oleh Yesus Kristus. Apa itu pengampunan Bapak Ibu? Kemenangan itu dimulai dari pengampunan. Apa itu pengampunan? Pengampunan itu adalah sebuah tindakan Bapak Ibu. Anda bertindak dengan sadar bahwa Anda ingin bebas dari apa? Rasa takut. Anda ingin bebas dari apa? Dari perlakuan rasa bersalah. Sekaligus Anda berharap ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dalam pengampunan, Anda butuh pengakuan, pertobatan Bapak Ibu. Mengakui, menyesal. Dan ini yang dibutuhkan sebelum Anda mengalami kemenangan. Tapi tidak mudah Bapak Ibu untuk melakukannya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana Paulus memberitahukan, kalau engkau mau menang dalam hidup, mulailah dalam sebuah pengampunan. Kenapa? Karena yang pertama, kita lihat ayat 41, ayat 3, pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Mengapa orang seringkali tidak merasakan kemenangan? Karena mereka sering menyimpan kepahitan. Dari mana timbulnya pahit? Dari sebuah yang namanya luka. Dari mana orang geram? Dari sebuah luka. Dari sebuah ucapan yang melukai hati. Dari mana orang bisa marah? Itu dari sebuah kata-kata
yang tidak sesuai dengan dirinya. Kenapa orang sering melukai, pertikaian, berantem? Karena orang saling menghina. Oh, agamaku paling oke. Padahal bukan itu yang diajarkan Kristus. Ajaran Kristus bagaimana Kristus mau menebus manusia yang berdosa. Bukan membuat perselisihan. Ajaran Kristus mengajarkan kita, engkau manusia berdosa tidak bisa diampuni karena perbuatan baik. Engkau berdosa, engkau perlu yang namanya apa? Kemenangan. Kemenangan atas dosa lewat pengampunan Yesus Kristus. Di dalam kekristenan konsep ini sangat jelas. Saya tidak tahu di agama lain. Tapi saya percaya Yesuslah betul-betul sang juru selamat yang sanggup menghapus dosa manusia. Walaupun begitu banyak orang gak bisa menerima. Buat saya itu hal yang wajar. Karena mereka tidak memahami lebih dalam. Mereka mau pakai Tuhan yang hanya di pikiran masuk logika. Kalau Tuhan hanya sekedar masuk dalam logika dan Tuhan hanya sekedar bisa kita kendalikan, itu bukan Tuhan. Justru Yesus itu Tuhan. Dia melampaui rasio manusia. Sehingga ketika kamu terima keselamatan karena Kristus Yesus, kamu baru menyadari bahwa sesungguhnya kemenangan itu adalah anugerah. Jadi kemenangan dalam hidup kita harus dimulai dari pengampunan. Yang pertama, karena hati manusia sangat rentan dengan dilukai, penolakan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat ayat 41 kembali. Paulus mengingatkan kita dalam jemaat Efesus. Hei, walaupun keadaan begitu banyak perbedaan, janganlah engkau mudah pahit. Dia bilang gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang. Artinya apa? Jangan disimpan. Mungkin orang menghina kita, jangan dipendam. Orang yang dipendam, Bapak Ibu, ada kemungkinan sakit. Kenapa? Di pikiran dipikirkan. Dari pikiran terus dipikirkan niat jahat. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu. Kemenangan dimulai dari pengampunan. Karena pengampunan itu yang kedua adalah perintah dari Allah. Dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, Yesus pernah berkata waktu ada di bumi, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bapak Ibu, untuk mengampuni butuh kesadaran. Karena Bapa mengampuni kita. Itu perintah, ampunilah. Ampunilah. Kenapa kita nggak mau ampuni? Karena ada satu hal yang kita tanamkan dan kita biarkan kata-kata kebencian, kita biarkan benih-benih setan yang mencengkram pikiran kita sehingga firman sulit bekerja. Kalau Anda, Bapak Ibu dan saya mau menang atas hidup ini penuh dengan damai sejahtera, sukacita, mulailah mengampuni. Yang kedua, pengampunan itu karena ada perintah Allah. Itu perintah. Dia bilang Yesus, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu sendiri juga mengampuni. Pak, Bu, betapa murah hatinya Tuhan. Kalau kita lihat, kita bandingkan apa yang kita buat dengan apa yang Dia beri, tidak sebanding. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, hei jemaat di Efesus, walaupun kau jemaat yang masih baru, walaupun Kristus ajarannya masih baru, janganlah engkau merasa kamu lebih hebat daripada ajaran lain. Janganlah engkau juga rasa tersinggung kalau mereka menyinggung tentang Yesus itu bukan Tuhan. Janganlah engkau juga kepahitan kalau ajaran Yesus dianggap ajaran yang sesat. Tapi Paulus membuat sebuah statement ini. Engkau manusia baru, manusia yang baru, manusia yang mudah mengampuni. Kenapa? Karena dia menyadari kalau dia tidak mengampuni, Bapaknya yang diampuni. Bapa di surga tidak mengampuni. Ini konsep Bapak Ibu.
Jadi kemenangan dalam hidup dimulai dari pengampunan. Karena pengampunan adalah perintah Allah. Kalau Allah yang perintahkan, manusia harusnya taat. Tapi berapa banyak manusia tidak mau taat? Karena apa? Karena terlalu banyak mendengar kata-kata negatif, terlalu banyak mendengar hal-hal yang terlalu menyakiti hati, sehingga tidak membuka hati untuk firman Tuhan, mengkoreksi diri. Untuk apa? Untuk lebih sabar. Dari buah roh, buah daripada roh, yaitu kasih, murah hati, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dimulai dari apa? Buah dari pergumulan kita dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami serangan lewat yang membuat kita marah, membuat kita dengki, membuat kita sakit hati, pertikaian, marah, buang Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tidak akan membuat kita hidup dalam kemenangan. Justru membuat kita jauh daripada kemenangan itu. Yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat bahwa kemenangan dimulai dari pengampunan. Yang ketiga, karena Kristus yang menjadi dasar pengampunan. Kalau Anda mengampuni, ada dasarnya? Ada. Kita lihat pasal 4 ayat 32 Efesus yang tadi. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, hei jemaat di Efesus, kamu tuh jangan mudah marah, kamu tuh jangan mudah juga sakit hati. Kenapa? Itu tidak akan membuat kamu penuh dengan damai sejahtera, itu tidak akan membuat kamu hidup dalam kemenangan. Dikasih tahu kalau kamu memakai manusia yang baru, dia kasih saran, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Memang setiap hari ada kemungkinan kita saling melukai, ada. Tapi Bapak Ibu, janganlah disimpan yang membuat kita akhirnya mengalami kekalahan. Mengalami setiap hari marah jengkel, ketemu orang itu jadi marah jengkel dan ingin niat jahat. Hati-hati Bapak Ibu, musuh kita tuh iblis. Iblis yang menanamkan benih-benih di mana dia tidak mau kita melakukan firman Tuhan. Apa? Kasih, mengampuni. Kemenangan dimulai dari pengampunan. Karena Kristus yang menjadi dasar dari pengampunan. Kristus menjadi dasar, jadi pondasi Anda mengampuni, bukan karena kompromi. Ya sudahlah, saya ampunilah, hari ini saya mengampuni Anda, ya udahlah baru sekali. Tapi kalau dia terus menerus dia melukai, Anda perlu Kristus, mengingat bagaimana dia yang telah mati di Golgota untuk membayar segala dosa Bapak Ibu dan saya. Mengapa kita menjadi orang yang tidak mau mengampuni? Dosa itu adalah suatu perbuatan yang melawan Allah, yang dimana akibatnya membawa manusia hidup dalam kekekalan, yaitu penghukuman. Tidak ada yang bisa tebus. Dosa tidak bisa ditebus oleh perbuatan. Dosa hanya bisa ditebus lewat darah Yesus Kristus. Darah yang suci, darah yang tak bernoda, darah yang betul-betul dikhususkan untuk menebus segala pelanggaran. Pada zaman perjanjian lama, bagaimana Yesus dilambangkan sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk membawa persembahan di hadapan Allah. Banyak orang tidak paham kenapa Yesus mati disalib, padahal dia orang baik. Kenapa orang baik dihukum berdosa? Bukan karena dia berdosa, tapi karena dia sedang menjalankan kehendak Allah. Demikian juga Bapak Ibu dan saya. Waktu kita mengampuni, itu jadi dasarnya Kristus. Kenapa? Karena ketika Kristus sebelum dia mengalami kesalib, malam satu hari sebelum dia disalib, dia berdoa, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku." Artinya apa? Yesus tahu akan begitu banyak orang yang dendam sama dia.
Ada begitu banyak orang-orang yang tidak suka, termasuk orang ahli Taurat, orang Farisi, Herodes, pemerintah. Kenapa? Karena mereka hidup dalam ketamakan, hidup dalam keserakahan, hidup dalam kekuasaan yang disalahgunakan. Yesus datang dalam kebenaran di mana mereka tidak menerima. Kenapa? Karena mereka dirugikan. Tapi Bapak Ibu, ketika Yesus di kayu salib, Yesus bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau masih penuh dengan kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, trauma, ingat, engkau gak akan pernah menang. Kenapa? Karena kemenangan dimulai dari pengampunan yang didasari karena Kristus, bukan karena engkau. Kalau saya mengampuni karena saya akan mudah marah. Tapi kalau saya mengampuni Bapak Ibu dan saya, saudara, saya mengingatkan bahwa saya telah ditebus, saya sudah diampuni. Makanya kita harus mengampuni. Dibilang ini, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pak, Bu, hari-hari ini memang hari ini jahat. Dimanapun, mau Anda di sekuler, di rohani, semua ada kemungkinan membuat kita terluka. Tapi ingat Bapak Ibu, terluka itu bisa sembuh dari sebuah pengampunan. Pengampunan dimulai dari hati. Karena hati manusia yang pertama mudah pahit sehingga Anda gak menang. Tapi kalau Anda mau menang, Anda harus pulih dari hati. Yang kedua Bapak Ibu, pengampunan itu perintah. Dimana sebagaimana kamu mengampuni, Bapakmu mengampuni. Artinya apa? Semakin kita memberikan pengampunan, betapa semakin besar pengampunan Allah atas kita. Itu luar biasa bukan? Justru kita gak mau ngampunin, Allah tidak akan memberikan anugerah. Tidak apa. Oh, itu jahat, bukan jahat Bapak Ibu. Apa yang kamu tabur dia tuh kamu tuai. Dan Bapak Ibu, kemenangan atas hidup dimulai dari pengampunan. Karena Kristuslah dasar dari semua yang kita ampuni. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sedang alami, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami trauma yang begitu berat. Ingat, Kristus mengampuni Anda dari segala dosa yang dimana harusnya kita binasa dalam kekekalan. Tapi Kristus mengampuni kita untuk apa? Mengalami kemenangan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kemenangan dimulai dari pengampunan. Mari kita responi. Jangan sekedar hanya ucapan. Minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita melepas pengampunan. Sejahat apapun orang, seniat apapun orang itu atas hidup kita, jangan pernah simpan kepahitan, kebencian, amarah, dengki, iri hati. Itu adalah pijakan setan yang membuat kita akan jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena ketika pikiran-pikiran negatif masuk dalam pikiran kita, kita tidak lagi berpikir akan yang baik, tapi kita berpikir akan bagaimana menghancurkan. Dan itu bukan ajaran Kristus. Ajaran Kristus adalah mengampuni. Pak, belum mampu. Memang tahap pengampunan itu proses Bapak Ibu. Tidak sakal, tidak mudah. Tapi kalau kita mendasari, kalau kita sadar nih Bapak Ibu, bahwa dosa kita yang begitu jahat dari masa kecil sampai sekarang, ingat betapa Dia mau mengampuni kamu, mau menyelamatkan kamu. Kenapa kamu tidak mau mengampuni? Saat ini Bapak Ibu, dimanapun kau berada, sadar, bangkit, dan mulai melangkah. Karena kemenangan atas hidup dimulai dari sebuah pengampunan. Mengampuni, melepaskan kata maaf, melepaskan kata berkat untuk orang jahat, untuk orang yang berniat jahat. Bapak Ibu, jangan takut. Ketika kita mengampuni, bukan artinya kita kalah, bukan. Tapi kalau kita bisa mengampuni, justru kita telah mengenakan manusia baru. Orang yang mengampuni bukan orang yang kalah.
tetapi orang yang sudah menang bersama Kristus. Selamat Bapak Ibu mendapatkan kemenangan dimulai dari sebuah pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengalami kemenangan demi kemenangan hari demi hari. Kalau Tuhan izinkan siapapun yang menonton acara ini, mereka sedang mengalami terluka, aniaya, tekanan hidup yang membuat mereka hidup merasa kalah. Biarlah mereka mulai hari ini Tuhan menyadari mereka butuh melepaskan pengampunan. Karena pengampunan itu dimulai dari hati. Hati yang terluka harus melepaskan kata-kata positif. Karena pengampunan itu adalah perintah. Dan pengampunan didasari karena Engkau. Tuhan, aku berdoa buat siapapun menonton acara ini. Sembuhkanlah mereka yang terluka hatinya, jiwanya yang retak. Peluklah mereka, dekaplah mereka, sehingga mereka mampu Tuhan melakukan firman-Mu dan melepaskan pengampunan, sehingga mereka menikmati kemenangan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Aku berdoa buat siapa mereka yang sakit dalam masalah fisik, Tuhan beri belas kasihan-Mu, beri kemurahan-Mu, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Apabila mereka sedang mengalami Tuhan kepahitan yang betul-betul membuat mereka hidup dalam tawar, biar kasih karunia turun memampukan mereka untuk melepaskan pengampunan, sehingga mereka mengalami kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, aku letakkan semuanya ini dalam tangan, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah mendengar sharing bahwa kemenangan atas hidup kita dimulai dari sebuah pengampunan. Karena itu Bapak Ibu, jangan lagi disimpan, jangan lagi dendam, ampuni. Puji Tuhan, terima kasih untuk selama ini Bapak Ibu mensupport kami dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kami tetap melayani bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, sharing. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di depan layar kaca Bapak Ibu. Kami akan layani bagi Bapak Ibu yang terikat dengan roh jahat. Bapak Ibu pernah mengikuti ritual-ritual tertentu dalam perdukunan dan sulit mengalami kebebasan. Bapak Ibu bisa menghubungi dan kami akan mendoakan Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, membebaskan kita, dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Shalom.